Kami mengucap syukur atas kasih yang Kau berikan sampai pagi hari ini, hingga kami dapat hadir saat ini Tuhan, untuk memenuhi setiap panggilan-Mu di tempat ini, untuk lebih lagi mengenal akan firman Tuhan, untuk belajar lagi Tuhan, melalui hamba-Mu, Pak Tim. Berkati Pak Tim, seluruh keluarganya, apa yang kerjakan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati dalam segala sesuatunya. Terima kasih dalam kesehatannya juga, rumah tangganya, seluruh Tuhan Yesus. Juga kami yang hadir, maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini, Tuhan, Kau juga bimbing kami. Beri hati kami yang senantiasa mengasihi, seperti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih, supaya kami juga hidup, Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pengajaran hari ini ke dalam tangan-Mu juga. Sebentar ibadah juga hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati dalam ibadah kami. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dipulihkan melalui ibadah dan melalui pengajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, makasih Pak Engko, selamat pagi. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang aku percaya kepada Roh Kudus. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang siapa Roh Kudus. Saudara, dia adalah Allah, bukan sekedar kuasa, ya, saudara, tapi memang dia adalah pribadi Allah. Disetarakan dengan Bapa, disetarakan juga dengan Yesus, saudara. Nah, ini salah satu keunikan, saudara, dari teologi Kristen. Ya, kalau kita lihat, saudara, ini satu-satunya ya keunikan. Ya, karena di tempat yang lain tidak ada yang namanya Roh Kudus yang adalah Allah yang selalu beserta dengan orang percaya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan Roh Kudus dan lambangnya, saudara. Jadi banyak gambaran ya figuratif yang dipakai untuk Roh Kudus. Nah, yang pertama kita bisa melihat hal-hal yang menggambarkan Roh Kudus. Yang pertama itu angin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat ya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8 kalau kita lihat. Coba kita baca terlebih dahulu Yohanes 3 ayat yang ke-8. Siapapun boleh membaca, silakan. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ya, silakan siapa yang sudah menemukan terlebih dahulu. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat 8. Ya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama dikatakan Roh Kudus dilambangkan seperti angin. Ya, dikatakan angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Angin yang berkarya, bekerja, yaitu di dalam melahirkan baru orang berdosa, saudara. Sama seperti kita tidak bisa melihat angin, benar ya. Tapi kita bisa merasakan sejuknya, segarnya angin itu. Makanya dikatakan tidak tahu bertiup kemana ia mau. Kita tidak tahu. Tapi angin itu ada. Kita merasakan kesegaran, kita merasakan sejuk, ya, ada dampaknya. Demikian juga firman Tuhan mengatakan orang yang lahir dari Roh. Ya, jadi kelahiran baru mungkin ada orang yang tidak tahu kapan, saudara ya, pastinya kapan. Tapi paling tidak ada dampaknya, ada akibatnya, seperti itu ya, ada buahnya. Nah, ini yang harus kita ingat. Tidak kelihatan, tetapi ada akibat yang dirasakan atau dampaknya dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu saudara kelahiran baru, ya, yang digambarkan pekerjaan Roh itu seperti angin. Lalu dikatakan berkuasa, ia menjamah yang dikehendakinya dan tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim agar Roh Kudus melahirkan kembali. Saudara ya, kita boleh meminta, memohon supaya Roh Kudus melahirkan kita orang berdosa.
Tapi sebenarnya itu semua adalah kehendak dan jamahan dari Roh Kudus itu sendiri. Kemudian dikatakan memiliki kekuatan seperti angin. Ingat Kisah Rasul 2, waktu 3.000 jiwa itu ya percaya Tuhan, saudara, menjadi orang percaya, mengakui Kristus sebagai kepala dan mereka dari berbagai macam bangsa sebagai tubuh Kristus, maka Alkitab mengatakan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan datang seperti angin, ya, lidah-lidah api dan angin. Nah, itu gambaran yang digunakan untuk melambangkan Roh Kudus. Lalu yang kedua, saudara, Lukas 24 ayat 49. Silakan membaca, yaitu digambarkan seperti pakaian. Coba Lukas 24 ayat 49 ya. Silakan. Siapa Pak Ongko? Silakan Pak Ongko gantian. Lukas 24:49. Bentar, Bibelnya di bawah. Oh, Bibelnya di ya sudah. Ya udah, Pak Indrawan lagi. Ya, Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, terima kasih. Jadi sudah lihat di situ, dan aku, Yesus, akan mengirim kepadamu, para murid, apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu hadirnya Roh Kudus ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Enduseste, kata Yunaninya ya, artinya dipakaikan. Nah, secara hurufiah artinya dipakaikan, seperti pakaian dipakaikan kepada kita. Nah, itu yang dikatakan Roh Kudus memperlengkapi, saudara. Nah, jadi dilambangkan angin, lalu yang kedua seperti pakaian untuk memperlengkapi para murid Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya. Nah, artinya apa, saudara? Menggambarkan kekuatan karena Allah yang memakaikan, bukan karena manusia. Ini yang luar biasa ya, bukan manusia yang memakaikan, tapi Allah yang seolah-olah memakaikan ya Roh Kudus itu ya seperti pakaian dalam hidup kita, saudara. Nah, itu menggambarkan, Roh Kudus juga menggambarkan yang namanya perlindungan. Sebab pakaian itu kan melindungi, menutupi, saudara ya, dari cuaca ekstrim ya. Kemarin Dasia info lagi dingin juga di Taiwan. Katanya 2 minggu lagi lebih dingin lagi, saudara. Ya, ada di Surabaya panas ya. Saudara sudah pakai jaket, rangkep sampai di sana. Tetap dingin katanya seperti itu. Nah, jadi ketika ada pakaian tebal, nah itu untuk melindungi, untuk menutupi. Demikian juga Roh Kudus, kuasa Allah, memperlengkapi, terus memberi kekuatan, memberi perlindungan kepada murid-murid Tuhan. Makanya saudara, kalau dalam konteks melayani, konteks bersaksi, kita tidak boleh takut. Ya, memberitakan nama Tuhan, memberitakan kebenaran, tidak boleh takut. Kenapa? Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memproteksi. Bahkan dari kuasa si jahat sekalipun, saudara, Tuhan yang melindungi itu. Ya, 1 Yohanes 5 juga mengatakan seperti itu ya. Si jahat tidak dapat menjamahnya karena Kristus yang memproteksi, saudara. Nah, ini yang kita lihat bagian yang kedua, bahwa Roh Kudus benar-benar berfungsi ya, digambarkan seperti pakaian. Lalu menggambarkan kesucian sebab berasal dari Allah. Efesus 4 ayat yang ke-24 di situ kalau kita lihat, saudara, ya saya baca Efesus 4 ayat 24 ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau seseorang mengaku penuh dengan Roh Kudus, pasti hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Lalu kita lihat berikutnya, saudara, pakaian digambarkan, ya, Roh Kudus digambarkan bahwa saya dan saudara adalah tanda milik Allah dan sekaligus mewakili Allah sebagai duta-duta ya, atau pelayan-pelayan atau utusan-utusan, ambasador, saudara. Nah, ini yang kita perhatikan ketika Roh Kudus memenuhi kita,
memimpin dan menguasai hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara, Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati. Ingat waktu Yesus dibaptis, keluar dari air, kemudian dikatakan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, hal ini menggambarkan bahwa, kalau sudah lihat burung merpati itu ya, dilambangkan kemurnian. Matius 10 ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah kamu tulus seperti burung merpati. Akeraios kata Yunaninya, artinya tulus, murni, tidak tercampur dengan yang lainnya. Jadi saudara, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar tulus, murni, tidak tercampur, tercemar dengan pengaruh-pengaruh dunia. Ya, seharusnya seperti itu. Bahkan Paulus menggambarkan dirinya seperti surat yang terbuka, transparan, bisa dibaca dan dilihat banyak orang. Jadi artinya identitas kita sebagai orang percaya tidak bisa disembunyikan. Ya, Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara, kalau kita lihat ya, yang artinya terang itu tidak bisa disembunyikan. Ya, selalu ada kelihatan, walaupun terang itu tidak terlalu terang, di tengah kegelapan, saudara, yang sangat kelam, pekat, terang itu pasti juga nampak, saudara. Nah, itulah status orang percaya. Kemudian kita lihat berasal dari surga, sebab ia turun dari langit. Jadi Roh Kudus itu berasal dari surga. Ingat ya, berasal dari surga, berasal dari Tuhan, saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berkata, aku perintahkan Roh Kudus turun, wah itu nggak benar, saudara ya. Roh Kudus turun memenuhi kalian semua, ini nggak benar, saudara. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus asalnya dari surga. Lalu yang ketiga, burung merpati seringkali dipakai untuk apa? Menunjukkan ya event-event yang bertajuk pendamaian, karena memang simbol dari pendamaian. Nah, itulah panggilan orang percaya. Lalu yang keempat, kalau sudah lihat di situ, Roh Kudus sebagai down payment, uang muka ya. Apa artinya? Menggambarkan bahwa Roh Kudus sebagai jaminan, berbicara tentang semacam pengikat untuk suatu transaksi atau janji. Ya, lebih tepatnya dikatakan sebagai meterai, berbicara tentang kekuatan hukum. Jadi kalau ada meterainya, saudara ya, surat itu atau kwitansi itu sah. Berarti ya sesuatu perjanjian bermeterai atau apa saja tidak bisa dibatalkan demi hukum. Nah, coba kita lihat aplikasinya. 2 Korintus 1 ayat 22. Apa maknanya? Ya, Pak Angko sudah ada kitabnya atau masih di bawah? 2 Korintus 1 ayat yang ke-22, 21 22. Bisa, Pak Angko? Atau yang lain boleh, Bu Lia ada? Saya lihat. Ada Bu Yena, ada Bu Maria, ada Pak Wendy. Ya. 2 Korintus 1, 21, 22. Iya. Ya. Ya, silakan. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, makasih. Ayat 21 ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi sudah lihat Allah yang telah mengurapi, ya dalam hal ini adalah Roh Kudus, kemudian dikatakan memeteraikan ya tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Jadi saudara, kita bisa melihat di situ jaminan yang dimaksud di situ adalah jaminan keselamatan, kalau saudara lihat. Ya, jadi ada Roh Kudus, ya pasti ya itu dijamin saudara ada keselamatan di situ. Nah, lalu yang kelima, Roh Kudus dilambangkan seperti api. Ya, 2 Korintus pasal yang kedua dan yang ketiga digambarkan seperti lidah-lidah api yang turun. Nah, perwujudan Roh Kudus yang tampak ketika memenuhi para murid, ya saudara-saudara, secara rohani ya di situ. Lalu dalam Perjanjian Lama, kalau kita mundur ke belakang, api itu melambangkan kehadiran Allah. Keluaran 3 yang kedua ya. Makanya di dalam surat Ibrani dikatakan dia adalah bagaikan api yang menghanguskan. Saudara. Artinya kalau dia marah itu bisa habis saudara ya, dibinasakan. Jadi api melambangkan kehadiran Tuhan, lalu juga melambangkan berkat Tuhan, perlindungan dan tuntunan Tuhan. Ingat tiang awan, tiang api ya saudara, juga api melambangkan penghakiman dan sekaligus juga merupakan penyucian. Nah, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus, tapi kalau dalam konteks Perjanjian Lama juga menunjukkan pribadi Allah yang seperti itu. Kemudian di dalam Matius 3, ya Yohanes Pembaptis mengatakan Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Sebenarnya lebih tepatnya atau api, salah satu ya saudara. Yang mana baptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta dan baptisan api pada penghakiman ketika Yesus datang. Api neraka maksudnya, api yang tidak terpadamkan. Jadi orang percaya dapat salah satu, bukan dua-duanya, yaitu dapat baptisan Roh Kudus. Kalau tidak percaya, kontennya orang Farisi ya di atasnya itu, saudara, mereka semua akan dapat baptisan api, yaitu apa? Api yang tidak terpadamkan. Istilahnya apa? Api neraka. Jadi artinya yang satu masuk kehidupan kekal, yang satu masuk ke dalam kebinasaan kekal. Ya, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu berikutnya, saudara, Roh Kudus dilambangkan seperti minyak. Nah, kita bisa melihat di situ ya. Minyak adalah tipe Roh Kudus karena masuk ilahi dalam penggunaannya pada masa Perjanjian Lama. Dikaitkan dengan pelayanan Roh Kudus, minyak menggambarkan 3 hal. Yang pertama, pengurapan, saudara. Di barang-barang ya, imam, raja, nabi itu simbol diurapi pakai minyak, dituangkan minyak. Ya, ingat Raja Daud waktu diurapi oleh Samuel, lalu ambil tanduk ya, diisi minyak, kemudian dituangkan minyak. Nah, itu simbol dari pengurapan, saudara. Makanya pakai minyak, gitu ya, karena itu nanti melambangkan Roh Kudus yang akan mengurapi secara permanen, saudara. Perlunya kali Roh Kudus dalam persiapan pelayanan. Kalau kita lihat ya, di dalam Perjanjian Lama dengan pengurapan minyak pada pelantikan para imam dan nabi, raja, saudara, dan seterusnya. Kita melihat seperti itu. Lalu kalau dalam Perjanjian Baru, ya mestinya minyak nggak perlu lagi, saudara ya. Kenapa? Karena yang dilambangkan sudah hadir. Nah, dalam Perjanjian Lama kan seolah-olah Roh Kudusnya belum hadir yang dilambangkan itu. Makanya pakai minyak, simbol-simbol pengurapan ya itu pakai minyak, saudara. Nah, kita bisa menemukan di dalam bagian itu ya. Jadi kalau untuk sekarang praktek-praktek seperti itu sebenarnya tidak berguna. Ya kalau ditanya boleh apa tidak Pak, ya boleh silakan saja. Tapi tidak ada gunanya sebenarnya. Jadi kalau sudah lihat ada hamba Tuhan yang pakai minyak, ya sebenarnya nggak ada gunanya. Kalau ditanya boleh apa tidak, ya boleh minyak-minyaknya sendiri begitu ya. Tapi sebenarnya maknanya sudah bukan ke sana, saudara. Ya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Lalu bagian kedua, tadi melambangkan penerang di situ. Lampu dalam tabernakel memakai minyak zaitun yang murni untuk menerangi tempat di mana Allah disembah, yang merupakan bayang-bayang karya Roh Kudus sebagai penerang. Makanya tabernakel ini juga sama, saudara. Ya, zaman Perjanjian Lama untuk orang Israel di padang gurun selama 40 tahun kalau kita lihat. Ya kalau masa sekarang sudah nggak perlu lagi pakai hal-hal yang seperti itu, ya saudara. Karena semuanya sudah digenapi oleh Kristus kalau kita lihat. Lalu yang ketiga, penyucian. Minyak juga dipakai dalam penyucian para imam dan pembersihan bagi orang-orang ya
sakit kusta, yaitu saudara-saudara ya, kalau kita lihat. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus menyucikan orang percaya pada masa kini. Kita diberi status suci, kudus di hadapan Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, melahirkan baru kita. Tapi yang kedua, jangan lupa kita juga harus tetap hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kesucian. Secara status Tuhan yang berkarya, membenarkan dan menguduskan. Lalu yang kedua, kita juga berusaha untuk hidup benar dan hidup kudus. Ya, itu yang diperintahkan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, tadi kita sudah membaca, Roh Kudus dilambangkan seperti meterai. Ketika orang percaya kepada Kristus, maka ia dimeteraikan oleh Roh Kudus secara teknis. Roh Kudus adalah meterai lebih dari sekedar orang yang dimeteraikan. Jadi meterai itu sendiri, saudara. Apa maknanya meterai? Tanda yang sah dalam transaksi yang dikenal dalam Perjanjian Lama, kalau kita baca. Jadi ketika Roh Kudus memeteraikan orang percaya, mengandung pengertian bahwa orang itu sudah menjadi milik Allah. Paulus berkata, Galatia 2 ayat 20 ya, namun aku hidup, bukan aku sendiri, aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, kata Paulus, saudara. Nah, harusnya ini menjadi kesadaran bagi setiap kita, bahwa kita ini bukan milik kita adalah milik Kristus. Lalu yang kedua, arti Roh Kudus memeteraikan orang percaya, perlindungan keamanan, yaitu jaminan yang utuh, sebab banyak Allah yang dapat membuka meterai dan dia telah berjanji akan melakukannya sekarang. Lalu wewenang atas yang ia miliki, wewenang pemilik, saudara, dan realisasi semua janji berkat pada hari penebusan. Ketika saudara-saudara diselamatkan, ditebus, saat itulah kita sudah dimeteraikan. Ternyata masih ada. Roh Kudus dilambangkan seperti air. Tuhan Yesus membandingkan pelayanan Roh Kudus di masa mendatang dengan air yang meluap dan mengalir dalam kehidupan orang percaya. Jadi sebenarnya Roh Kudus memenuhi sebenarnya dalam hidup kita, saudara, itu harusnya meluap aliran-aliran air kehidupan. Ada sesuatu yang bisa kita bagikan, yang bisa kita keluarkan. Nah, jadi makanya orang bisa melayani keluar, bisa menyampaikan renungan, ya firman Tuhan. Kalau di dalamnya penuh, saudara. Kalau maaf di dalamnya kosong, nggak ada, lalu apa yang mau disampaikan? Saya punya teman ngakunya hamba Tuhan, tapi kering. Dalam arti, saudara, ya nggak ada sesuatu yang mau disampaikan. Apa? Yang mau dikeluarkan itu apa, saudara? Ya, karena dia sudah punya masalah yang rumit, saudara, jadi nggak mau. Jadi kalau dia suruh apa nggak mau. Ya alasannya sudah tidak mau aja, tidak ada gairah sama sekali. Ya karena kering, saudara. Tidak ada yang dikeluarkan di dalam. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau roh itu memenuhi kamu, maka di situ dikatakan akan keluar, ya meluap, bahkan sampai membawa orang kepada kehidupan yang kekal. Ya aliran-aliran air hidup itu yang dikatakan Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes ya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Ya, silakan mau baca. Yohanes 4 ayat yang ke-14. 13-14. Ya, silakan Yohanes 4 ayat 13-14. Ya, silakan. Ada yang mau baca? Yohanes 4, 13, 14. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, amin. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Yesus menjawab, berkata kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Katanya begitu ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, perhatikan.
Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sudah lihat ya. Kita baca lagi pasal 7 ayat 37, 38 dan 39. Saya baca ya. Yohanes 7, 37, 38, 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Datang secara permanen ya saudara, karena Yesus belum dimuliakan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi saudara, ini bagian sangat penting. Seharusnya saudara saudara sudah ada air itu, sudah ada roh itu yang memenuhi kita, lalu ketika kita pelayanan, itu bagaikan air yang terus memancar ya, terus mengalir. Saudara, membawa orang sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara. Dan itu sebenarnya nggak bisa berhenti. Ya, sepanjang hubungan kita akrab dekat dengan Tuhan, seolah-olah Dia terus mengisi ya, terus mengisi kita, terus mengalirkan aliran itu dalam hidup kita, lalu kita mengalirkan lagi pada orang lain. Benar bahwa kita ini adalah saluran berkat ya, saudara ya, yang memberkati banyak orang. Nah, ini yang harus kita ingat di dalam panggilan kita. Oke, air melambangkan kehidupan kekal yang terus terpancar, berlimpahnya kehidupan dari hidup yang berlimpah dalam Kristus. Ingat, aku datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita sudah memiliki hidup yang berkelimpahan, kita bagikan kepada orang lain, saudara. Jadi bukan hanya sekedar berkat-berkat materi ya, Bapak Ibu Saudara, tapi secara rohani pun, saudara, kita menjadi saluran berkat. Firman Tuhan kita beritakan, kita sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu pelayanan sebab dari orang percaya akan mengalir kepada orang lain. Ya, ini yang harus kita ingat. Amin. Tuhan memberkati. Lambang-lambang Roh Kudus sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan meresponi materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Monggo atau yang lain. Ya, ya Pak Tim. Halo. Sedikit Pak Tim. Ya. Kira-kira kita ini kan beriman. Iman itu kan kasih karunia, Pak Tim ya. Kita beriman itu kan kasih karunia. Iya. Mana Pak Tim? Iman dulu atau Roh Kudus dulu yang masuk, Pak? Iman dulu apa? Roh Kudus dulu? Iya. Yang apa maksudnya? Yang ada di dalam diri kita ini, Pak. Oh, oke. Wah, pertanyaan bagus sekali ya. Silakan yang lain dulu, Bapak Ibu. Yang mana yang duluan ya? Iman dulu apa Roh Kudus dulu? Ya. Tim sekalian, kalau sudah ada jawaban, apakah free will, kehendak bebas itu tetap berlaku? Meskipun kita ini ada iman, ada Roh Kudus. Nah, itu Pak. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Ya, memang bagian ini sering ditanyakan ya, saudara. Nah, materi yang kita bahas ini kan tentang Roh Kudus ya, saudara. Kita sudah belajar tadi, ya, saya sudah sampaikan materinya. Jadi kalau mau jujur, kelahiran baru itu yang pertama. Ya, kelahiran baru itu yang pertama. Kenapa? Karena orang bisa dilahirkan baru karena Roh Kudus. Nah, sebelum itu orang berdosa kondisinya. Nah, orang berdosa tidak punya keinginan untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan apalagi. Makanya diberi Roh Kudus supaya kehendaknya yang tadi tidak bergairah mencari Tuhan, tidak mampu datang kepada Tuhan, itu diubah oleh Tuhan sehingga mampu datang kepada Tuhan. Nah, jadi kalau sepanjang yang saya pelajari dalam Alkitab, Roh Kudus dulu yang hadir, dicurahkan di dalam kehidupan orang itu. Nah, setelah Roh Kudus dicurahkan, maka orang itu kehendaknya, perasaannya, pikirannya sudah diubahkan oleh Roh Kudus, makanya bisa berespon. Nah, jadi pakai kehendak manusia, pakai, saudara. Tapi manusia bisa meresponi, bisa berkehendak
Karena anugerah Tuhan yang terlebih dahulu menggerakkan orang itu. Ya, ingat 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa berseru Yesus adalah Tuhan. Artinya kan iman percaya. Kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi dalam hal ini Roh Kudus ada terlebih dahulu, barulah orang itu mampu percaya, mampu berseru, mampu berteriak bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi kehendak juga ada, tapi kehendak ini diarahkan oleh Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus tidak mengarahkan kehendak, maka kehendak manusia yang berdosa ini tidak mungkin bisa meresponi atau percaya kepada Tuhan. Itu Pak Angko, supaya clear ya, supaya jangan bingung gitu ya. Jadi selalu begitu ya. Karena waktu Tuhan mengatakan percayalah engkau pada Tuhan Yesus. Nah, ini kan memerintahkan supaya manusia itu berespon, Pak. Bisa berespon karena apa? Punya kehendak. Nah, kalau kehendaknya sudah diperbarui, bahasa Yeremia Yeskiel, diberi hati yang baru, ya, hukum yang baru yang tidak tertulis di dalam loh batu tapi dalam loh hati, maka orang itu bisa merespon, bisa percaya. Itu Pak Ongko. Silakan yang lain bisa sumbangsih ya, saudara ya, untuk bagian ini. Gimana Pak Ongko? Berarti kan kalau kita sudah ada Roh Kudus, saat di mana Roh Kudus itu Pak? Ada di dalam kita. Apa saat lahir baru itu, Pak? Betul, betul. Makanya Yohanes 3:8 tadi. Angin berembus kemana ia mau, tapi kita tidak tahu dari mana ia datang. Lalu pergi pun kita juga tidak tahu. Tetapi, nah, ada dampaknya yang bisa dirasakan. Demikian juga orang yang lahir dari roh. Berarti sekarang gini Pak Tim, itu kalau orang lahir baru, terus ada Roh Kudus. Lah, sekarang kita lihat dari tanda. Tandanya orang lahir baru, tandanya dipenuhi Roh Kudus. Harusnya akan melakukan kehendak Tuhan. Iya. Kita lihat di Bapak, contohnya bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendakku di situ. Nah, sekarang kenapa? Kan orang bisa tidak melakukan kehendak Bapa. Meskipun Roh Kudus ada di dalam dirinya. Kan kita dibaptis, Roh Kudus dicurahkan. Tapi banyak orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, bahkan menyimpang jauh sekali. Kenapa bisa begitu, Pak? Seharusnya tidak mungkin. Jadi orang yang sudah ada Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, itu harus melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau ada pernyataan mengaku ada Roh Kudus, penuh Roh Kudus, tapi menolak kehendak Bapa, itu sebenarnya nggak mungkin. Atau malah yang kedua, kalau orang itu menolak kehendak Bapa, tidak melakukan kehendak Bapa, jangan-jangan memang nggak ada Roh Kudus. Nah, ayat yang Pak Ongko kutip, Matius pasal 7 itu kan sebenarnya yang dimaksud itu siapa? Coba ya, Matius pasal 7, selalu ayatnya ini yang dipakai. Coba lihat, Matius 7 ini memang menakutkan. Nah, jadi ada rekan hamba Tuhan ketika khotbah ini, ngajar ini juga dia mengaku, aku takut dengan ayat ini katanya. Loh, takutnya apa? Iya, coba lihat, sudah berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak masuk ke sana. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau sudah lihat, ya, dikatakan pembuat kejahatan. Nah, sebenarnya siapa kamunya di situ itu, saudara? Aku berkata kepadamu, ya, kamunya itu siapa? Coba ayat 15, ini kuncinya. Coba Pak Angko lihat, ayat 15 itu siapa sih ayat ini? Ditujukan pada siapa? Saudara, di dalam ayat yang ke-15 itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi sebenarnya ayat ini yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang mengaku berseru Tuhan, Tuhan, itu nabi palsu. Karena dia melakukan mujizat demi mujizat, itu untuk memanipulasi orang, menipu orang. Nah, jadi kalau kita hamba Tuhan sejati, nasihat ini juga saya sampaikan pada teman itu. Kalau engkau hamba Tuhan sejati, dosen sejati, ngapain takut? Lalu dia berkata, oh iya ya,
ayat ini bukan untuk saya. Iya, ini untuk nabi palsu. Gitu Pak Angko. Jadi jangan takut, gitu ya. Kita sudah mengaku penuh Roh Kudus, kita alami karya Roh Kudus dalam hidup kita, pasti kita akan melakukan kehendak Tuhan. Berarti kalau kita sebagai orang awam, kalau menyimpang itu berarti belum ada kudus. Bagaimana? Kalau kita sebagai bukan nabi, tapi kita menyimpang dari ajaran firman, berarti belum ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya, jadi kalau apa istilahnya, terus-menerus hidupnya seperti itu, ya dipertanyakan. Ya, Roh Kudus belum tadi ya, seperti lambang-lambangnya tadi, menerangi, ya, menyucikan, apa seperti air, kemudian memeteraikan. Ya masih orang belum di dalam Tuhan, masih di luar Tuhan. Nah, persoalannya kalau sudah di dalam Tuhan, masih bisa jatuh, masih. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia berduka cita, dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan dengan penyesalan dan pertobatan. Nah, itu yang kita lihat di dalam Alkitab ya, seperti itu. Bukan berarti kita yang sudah lahir baru, sudah ada Roh Kudus, kita sakti, kebal dengan dosa. Enggak, saudara-saudara. Tidak. Itu ya. Makanya kita perlu Roh Kudus terus setiap saat, setiap waktu untuk memimpin, ya, melindungi, menyertai kita. Supaya arah perjalanan kita itu benar-benar seturut kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu Roma pasal 8 ya. Kalau engkau anak-anak Allah, pasti hidupmu dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Berarti tetap free will ada Pak ya, kehendak bebas itu ada Pak? Iya, ada. Kehendak itu ada. Kehendak selalu dipakai untuk meresponi anugerah. Ya, jadi anugerah itu terlebih dahulu mendahului respon atau kehendak manusia. Jadi bisa jatuh tapi tetap cepat kembali, gitu Pak. Iya. Kalau tidak pasti kembali berarti batas. Pasti disadarkan oleh Roh Kudus. Seperti anak terhilang itu, masih ingat. Siapa yang menyadarkan? Ya memang masalah dipakai Tuhan. Situasi yang sulit, ya, yang buruk, saudara, dipakai Tuhan selalu untuk menyadarkan, mengingatkan orang supaya kembali kepada Tuhan. Selalu seperti itu. Ya, tapi sesungguhnya siapa yang menyadarkan? Ya Roh Kudus. Salah satu pekerjaannya minggu kemarin yaitu menyadarkan dosa, menginsafkan akan dosa. Ya Pak Tim. Nah, itu ya. Masih Pak Tim. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Sehubungan dengan Roh Kudus dan lambang-lambangnya ya. Ya Pak Tim, tadi selalu dikatakan dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus. Nah, apakah ada kriteria Pak? Dipenuhi Roh Kudus sebagian, atau Roh Kudus yang sedikit nggak penuh bagaimana gitu Pak Tim? Apakah ada masalah kita gitu? Iya, iya. Kadang-kadang selalu dipenuhi Roh Kudus. Nah kalau nggak penuh itu loh bagaimana? Apakah kita bermasalah? Oke, iya, terima kasih. Ini arti penuh itu memang masalah ya, terjemahan penuh itu saudara secara literal memang tadinya, nah seperti botol minum saya ini penuh lalu saya minum jadi berkurang gitu kan. Itu kalau air, benda cair saudara. Nah Roh Kudus itu kan bukan benda cair, memang dilambangkan seperti air. Tapi Roh Kudus itu bukan benda cair, dia adalah pribadi Allah. Kan gitu toh, saudara. Nah, apa arti penuh, saudara? Yang lalu mungkin saya sudah sampaikan, lupa, saya ulang lagi. Yang pertama, arti penuh itu adalah memimpin. Jadi ketika seseorang berdoa, penuhi aku Tuhan, artinya Tuhan pimpin hidupku. Lalu yang kedua, penuhi aku Tuhan, artinya kuasai hidupku. Ya, bukan kedagingan yang menguasai aku, tapi Roh Kudus, buah roh, kehendak Tuhan. Itu yang menguasai aku, kan gitu. Lalu yang ketiga, ketika seseorang berkata penuhi aku dengan Roh Kudus, artinya perlengkapi aku dengan kuasamu, karena ini konteksnya adalah pelayanan. Kuasai, perlengkapi dengan karunia-karunia. Nanti minggu yang akan datang kita akan belajar Roh Kudus dan karunia-karunianya. Nah, jadi itu, jadi tidak mungkin berkurang Pak Indrawan ya.
Ya, enggak mungkin berkurang atau berlebih sampai meluber katanya. Enggak ada itu. Itu air ya saudara-saudara, itu benda cair. Nah, jadi Roh Kudus artinya memenuhi itu, memimpin, menguasai dan memperlengkapi hidup kita. Dalam konteks apa? Untuk hidup Kristen dan pelayanan. Nah, ini yang harus kita ingat, saudara. Makanya di dalam hidup kita ini, nah kan diujinya di situ toh, saudara. Di dalam pekerjaan lah, dimanapun, saudara. Nah, ujiannya kan seperti itu. Nah, saya lagi koreksi hasil ujian mahasiswa Widya Kartika, saudara. Kan selalu pertanyaan nomor 5 itu selalu ceritakan berkat ya setelah mengikuti mata kuliah pendidikan agama Kristen selama setengah semester ini. Saudara, yang membuat saya kaget itu apa? Mereka ini orang Kristen, pemuda-pemuda ya. Ada banyak, kelas saya 35 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, saudara. Kuliahnya pakai Zoom. Ada yang mengaku apa? Ada yang kecanduan, saudara, video porno. Coba, sekarang kan klik itu mudah sekali toh, ketemu gambar-gambar, video-video kayak begitu itu kan mudah sekali. Lalu dia mengaku ya di dalam pengalaman kesaksiannya itu, waduh saya punya kelemahan di sini. Ya tidak bisa lepas dari handphone ya, laptop ketika buka YouTube atau apa ini katanya. Jadi Tuhan tolong melalui mata kuliah ini saya disadarkan, saya diingatkan supaya jangan mengikuti keinginan mata, hati, ya nafsu yang masih muda ini katanya. Coba lihat. Jadi godaan-godaan ada di sekeliling kita. Kalau kita menang terhadap semuanya itu, kita sudah penuh Roh Kudus, Pak Indrawan. Ya, kita sudah penuh Roh Kudus. Saudara. Memang ini mengerikan di dunia media sosial ini. Kalau yang lalu webinarnya Gloria yang Gracia Vrena kirim itu, saudara, itu anak-anak udah kecanduan. Masa-masa prapubertas itu ya, sudah kecanduan, penelitian begitu, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena ada faktor orang tuanya juga loh, saudara. Coba lihat, anaknya buka laptop papahnya lupa nutup gambarnya itu, saudara. Lalu dilihatlah oleh anaknya. Jadi ini kondisi yang sangat-sangat benar-benar mengerikan. Ya, generasi ke depan ini kalau benar-benar tidak takut akan Tuhan, benar-benar tidak hidup, dipimpin, dikuasai, dipenuhi Roh Tuhan, hancur, saudara. Ya, ini mengerikan sekali. Makanya kita harus minta dipimpin Roh Kudus ya, supaya menang menghadapi godaan-godaan, tawaran-tawaran itu. Karena terus-menerus ada, dan ingat, selalu iblis itu menggoda dan dia tahu kelemahan kita. Seperti Yesus dicobai oleh iblis Matius pasal 4. Dalam kondisi Yesus lapar. Dalam kondisi Yesus lemah karena puasa 40 hari. Makanya ketika dia lemah, iblis datang. Artinya apa? Iblis tahu kelemahan Yesus saat itu sebagai manusia lapar. Demikian juga. Iblis tahu kelemahan saya dan saudara. Kelemahan kita di mana? Kalau kita tidak antisipasi, maka iblis akan mengganggu dan menghancurkan kita melalui kelemahan kita itu. Kalau kelemahannya uang, ya di uang, wanita ya di wanita. Saudara, film-film yang kacau itu kelemahannya ya dia akan serang di situ, akan digoda terus di situ. Dan renungan Gracia Vrena hari ini kan juga Matius pasal 4 ya, soal pencobaan itu. Ada 3 hal itu yang sudah disampaikan. Nah, makanya kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Karena konteks penuhi Roh Kudus itu terus-menerus. Setiap saat, setiap waktu kita boleh minta. Tensesnya present tense. Jadi terus-menerus setiap hari, setiap saat. Itu Pak Indra. Silakan yang ya, lainnya. Pak. Ya, mungkin yang lain Bu Lia, Pak Wendy, Bu Maria, silakan. Bu Yena, Pak Syarif, Pak Burhan, silakan. Bagaimana pengalamannya Pak Burhan mengalahkan kita menang karena ada Roh Kudus? Silakan. Mungkin tadi ngomong sedikit mengenai nafsu ya. Ya. Nafsu apa? Kalau pengalaman saya sih harus dari diri kita. Betul. Kebetulan
saya ini udah umur, ya mungkin bisa ya. Karena udah mengalami, terus kesadarannya lebih tinggi. Daripada kalau yang muda-muda, sulit memang. Kalau bisa pun luar biasa itu. Kenapa bilang sulit? Ya, yang kelihatan dari sekian ribu, paling berapa? Ya, karena faktor itu, orang tua benar-benar ngajarin terus dari muda, dan dia sendiri memang orangnya keinginannya luar biasa. Kalau bergaul terus bebas, biasa, walaupun dia nggak buat macam-macam, tapi masih hidup, wah itu sulit sekali, Pak. Ini karena faktor umur, udah pernah alamin, terus kesadarannya juga tinggi, punya niat nekat, itu bisa. Itu bisa. Itu sebentar aja, setiap hari, setiap menit, di grup gitu, saya gitu banyak grup, itu ada yang porno-porno, yang apa. Tapi kalau pas kita udah lihat, walaupun nanti di fotonya itu jebakan Batman istilahnya, kelihatannya kayak warung, tahu-tahu dalamnya porno. Sudah tahu, dia sering jangan lihat, walaupun itu benar. Si Anu ini pasti dia suka bercanda di grup. Apalagi yang fotonya sudah kelihatan porno, ya kita klik, hilangin, tapi kan kelihatan dikit. Tapi kalau udah nekat, udah niat nggak ada, maksudnya mau hindarin, itu nggak ada lagi. Kalau dulu saya ada, dulu masih mau beberapa detik ngintip, sekarang nggak mau. Ya apakah itu Roh Kudus atau apa? Yang setahu saya adalah niat berbuat yang lain juga, jangankan ini, yang lain-lain mau berbohong, celakain, sudah nggak mau. Jadi hidup ini kalau bisa, ini keluarga, ya biasanya dulu sama cucu itu waktunya kurang, sekarang dilebihin. Ayo bawa jalan-jalan, makan bersama. Dulu nggak begitu. Ya itu saya bilang, karena ada waktu, kesadarannya, merasa dosa, berbuat, walaupun nggak aneh-aneh ya, tapi dosanya itu yaitu nafsu, selingkuh, dan sebagainya. Itu saja dihilangin sekarang bisa. Bukan gampang, bisa lah. Ke mall, lihat yang indah-indah, sudah. Caranya hindarinya gimana? Ngapain Rawan kan dulu pernah sering tanya, udah jangan lihat, jalan lurus saja. Kalau dulu kan mau main lirik-lirik. Nah, kalau menurut Alkitab, lirik pakai perasaan aja itu sudah dosa, sudah berzina. Sekarang nggak mau. Iya. Jadi memang niat, tapi sebelum niat Roh Kudus bekerja. Nah, itu ya Pak Burhan ya, puji Tuhan. Nah, itu peranan Roh Kudusnya begitu Pak Burhan. Dan juga kita semua ya. Nah, akhirnya kita punya komitmen. Nah, itu artinya penuh Roh Kudus di situ. Ya, betul. Jadi ada Roh Kudus, juga ada niat tadi, kehendak yang sudah diperbarui. Ya, niat atau kehendak yang sudah diperbarui. Oke, makasih Pak Burhan. Tadi Bu Lia ya mau sampaikan, silakan. Ya, ada pesan sedikit. Oke, silakan. Ini kan saya punya anak bungsu yang masih single, yang umur 20-23. Bagi orang tua, ya dia lagi masih muda-muda, deketin waktunya, nasihatin, sayang. Takutnya nanti kalau dia bergaul, mulai dari muda-muda ini sulit bagi mereka loh kalau udah terjun. Ya mungkin dia ada ngintip pada jam 1, jam 2, tapi saya sering temenin tidur, enggak sih dia main game, main apa. Jangan nempel, saya bilang, kamu jangan sampai ini. Kalau sampai itu, waduh, susah kamu sembahyang terus, nanti sulit itu. Sementara sampai dia umur 23 ini, belum. Jadi deketin terus Pak, kita punya anak, deketin yang muda, nasihatin terus, jangan bosen. Kalau dilepas, dia udah dewasa, dia udah jalan, memang sih kasih dia freedom, tapi nasihat perlu terus Pak. Betul. Itu saja. Betul, ya makasih. Sebagai orang tua juga terus menasihati anaknya ya. Betul. Silakan Bu Lia, tadi mau sampaikan.
Iya, Bu. Iya, shalom Pak. Shalom. Roh Kudus itu kan berkuasa. Tadi kan berkuasa menyertai campur tangan di dalam hidup kita, Pak. Iya. Apapun yang kita lakukan, kita berkata, Tuhan, kau campur tangan di dalam pekerjaan, pelayanan. Ya Pak Tim tadi ngomong pelayanan. Memang pelayanan itu sebelum pelayanan kita ya berdoa. Tuhan suruh menjamah rumahnya, tempatnya, itu. Seperti itu. Jadi kita percaya Roh Kudus itu ada. Kita diberi Roh Kudus kepada Tuhan Yesus agar kita senantiasa melakukan yang seperti Tuhan inginkan. Begitu Pak. Memang Roh Kudus itu kita sudah diberi ya. Kita melakukan apapun itu ya kan Tuhan yang berkuat, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkuasa ya. Itu semuanya mungkin firman Tuhan yang dikatakan tuh Tuhan sendiri yang berbicara firman-Nya. Seperti itu Pak. Kalau memang Roh Kudus itu memang ada. Seperti saya kemarin tuh kejadian saya tuh tahu-tahu lambungnya sakit, kan nggak tahu saya tuh lambung sakit. Tentu saya tuh pagi-pagi muntah tuh nggak ada isinya memangnya. Tapi kan perutnya sakit. Tapi mulutnya itu berkata, dalam nama Tuhan segala sakitnya apapun, mungkin ada santet atau apa-apa keluar sendiri. Jadi mulut itu dipakai Tuhan berkata yang baik bersama Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam segala sakit penyakit, Tuhan sembuhkan segala pekerjaan. Mungkin kita perlu pekerjaan ya berdoa, bersekutu sama Tuhan, pasti Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Gitu Pak. Nah, akhirnya ya puji Tuhan saya nggak apa-apa, sembuh, nggak masalah. Malam ya ada Zoom, ikut Zoom gitu. Oke, ya, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Betul, gitu betul. Pak. Ya, betul. Terima kasih Bu Lia, betul. Jadi karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, sekali lagi ya tadi yang katanya santet atau apa enggak bisa Bu. Ya 1 Yohanes 5 itu jelas. Si jahat tidak dapat menjamah kita. Jangankan merasuki, menjamah saja enggak bisa. Karena Roh Kudus yang sudah melindungi kita. Nah, itu jaminan orang percaya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Masih ada waktu sedikit? Silakan. Ya, Pak. Ya, kan Roh Kudus kan ada di dalam diri orang yang melakukan kehendak Bapa, Pak. Betul, ya. Kan kehendak Bapa, berarti kan hilang pek gitu loh, Pak. Nah, terus sebagai orang Kristen, kita setelah dibaptis, setelah diapa kan percuma, Pak Tim. Maksudnya hilang apa tadi, Pak? Kalau yang tidak melakukan kehendak Bapa berarti Roh Kudus itu kan hilang, Pak. Sebentar, tidak melakukan kehendak Bapaknya ini terus-menerus apa hanya 1 kali saja? Lalu dia sadar dan kembali kepada Tuhan. Kan proses ya, Pak Tim. Iya, kalau hanya 1 kali, istilahnya apa? Menurut Efesus, menduka citakan Roh Kudus. Mendukakan ya, Pak. Iya, betul kan? Jadi kapan menduka citakan Roh Kudus? Ketika melakukan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Bapa tadi. Ya, makanya Paulus berpesan jangan kamu menduka citakan Roh Kudus. Kapan? Ketika mau melakukan perbuatan manusia lama. Iya kan? Jadi itu yang terjadi, Pak. Dari pertobatannya itu, Pak Tim ya. Iya. Nah, nanti ketika dia katakanlah berdosa, dia pasti berduka cita. Nah, karena Roh Kudus itu mengingatkan di situ, kenapa kamu tadi melakukan itu? Ayo sadar kembali, bertobat, lalu hidup dalam perubahan, pertobatan lagi. Seperti itu. Betul. Berarti tidak sekali ya, Pak Tim ya. Iya. Bukan fatal yang ke sana. Saudara. Nah, ini pengalaman hidup Kristen kita ya, Bapak Ibu ya, kita harus ingat. Jadi, Roh Kudus ada dalam hidup kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita jatuh dalam dosa, berarti kita sudah menduka citakan Roh Kudus di situ. Nah, kita mesti minta ampun kepada Tuhan, lalu berubah, bertobat, kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat ya, saudara. Oke, ya, ada lagi yang lain mau disampaikan?
Silakan. Ya, cukup? Kita mau beribadah ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari Ibu Lia pimpin dalam doa. Ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami ucap syukur, terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu, khususnya firman-Mu pagi ini, menerangkan firman-Mu pagi ini agar kami senantiasa percaya ada Roh Kudus dalam hidup kami, karena kami miliknya Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Pak Tim, berkati firman yang sudah dinyatakan, diperkatakan, kami senantiasa mengerti akan Roh Kudusnya Tuhan, karena Roh Kudusnya Tuhan itu menyertai kami, memelihara kami, memberkati hidup kami, campur tangan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati Pak Tim, dan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini melalui Zoom. Tuhan campur tangan di dalam hidup kami. Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.